Adik-adik, pada suatu hari, di antara orang banyak yang datang, tiba-tiba ada seorang bapak mendekati Tuhan Yesus dan meminta, "Guru, ayah saya baru saja meninggal dunia. Tapi saudara saya tidak mau membagikan harta peninggalan ayah kami. Tolonglah, beritahukanlah kepada saudara saya itu untuk membagikan harta peninggalan ayah kami." Tuhan Yesus menjawab, "Pak, saya datang ke sini bukan untuk mengurus harta warisan. Mengapa engkau terlalu berpikir tentang harta itu dan menjadi bingung?" Dan kepada orang yang berkerumun di situ, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kiranya ada di antara kalian yang terlalu cinta harta. Jangan terlalu memikirkan rumah yang bagus, pakaian yang mewah, dan makanan yang enak. Harta yang melimpah tidak akan menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku punya sebuah cerita." Pernah ada seorang bapak yang kaya. Ia mempunyai tanah yang luas sekali. Tanah itu ditanami gandum. Minggu demi minggu, gandum itu bertumbuh. Tuhan Allah memberi matahari, hujan, dan angin pada waktunya, sehingga gandum itu bertumbuh subur. Rumput-rumput liar, belalang, dan duri dicabuti oleh pekerja-pekerja bapak yang kaya itu. Beberapa bulan kemudian, gandum yang ditanam mulai menguning. Waktu untuk panen tiba. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Ternyata hasil panen sangat berlimpah-limpah. Orang kaya itu menjadi bingung melihat hasil panen yang begitu banyak. Mengapa? Karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Ia melihat gudangnya dan berkata, "Wah, gudang ini sangat kecil. Tidak cukup lagi untuk menyimpan semua hasil panen gandum. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Bapak yang kaya itu berpikir dalam hatinya. Ia berpikir sebentar, kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan menyuruh pekerja-pekerjaku yang ada di sini untuk membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil ini. Kemudian akan kubuat gudang-gudang yang lebih besar. Sesudah itu aku akan menyimpan semua gandum-gandumku dan semua barang-barang milikku di dalam gudang itu. Jika sudah semua tersimpan dengan baik, aku akan merasa tenang. Aku akan jadi seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku bisa bersenang-senang, makan, minum, dan beristirahat." Kemudian, gudang yang sudah ada dirobohkan oleh pekerja-pekerja dari bapak yang kaya raya itu, dan dibangunlah gudang-gudang yang lebih besar dan lebih banyak. Bapak itu merasa tenang. Dia merasa bahwa dia bisa menyimpan segala apa yang dia punyai di dalam gudang-gudang itu. Adik-adik, apakah bapak yang kaya itu dapat hidup lama sambil menikmati semua hartanya itu? Tidak. Pada malam itu juga Tuhan Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga engkau harus meninggal dunia. Engkau tidak dapat membawa sedikit pun dari hartamu ini. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu?" Nah, adik-adik,
Tuhan ingin kita tidak berlebihan dalam mencintai apa yang kita miliki. Jadi bagaimana sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Jika ayat hafalan kita pada hari ini adalah tentang mengumpulkan harta di surga, kita bisa loh melakukannya. Bagaimana caranya? Dengan berbagi apa yang kita bisa bagi kepada orang yang memerlukan. Contohnya, 1. Misalnya, pakaian kita yang masih pantas untuk dipakai, tapi ukurannya sudah nggak muat dengan tubuh kita. Nah, kita bisa menyisihkan pakaian itu dan memberikannya kepada mereka yang memerlukan. Selain pakaian yang masih pantas pakai, ada lagi loh, misalnya mainan. Saat kita melihat mainan di rumah kita sudah terlalu banyak dan ada beberapa mainan yang sudah jarang sekali kita mainkan, jarang sekali kita pakai, kita bisa sisihkan dan menyumbangkannya ke anak-anak yang membutuhkan. Atau selain pakaian dan mainan, kita bisa menyumbangkan buku-buku, buku cerita, buku dongeng, buku pelajaran, buku apa saja yang masih bisa dipakai, bisa loh dipakai oleh anak-anak yang lain. Nah, begitulah adik-adik, kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki.